Saudara, pada akhir pekan kemarin atau tepatnya di 4 hari jelang Lebaran, konsumsi bahan bakar minyak tercatat naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada bensin jenis RON 95. Kementerian ESDM mencatat pendistribusian semua jenis BBM meningkat jelang Lebaran. RON 90 naik 13,82%, RON 92 naik 30,18%, dan RON 95 naik 32,16%. Kenaikan bahan bakar pesawat juga terjadi, saudara, seperti kerosen ini naik 42,53% dan juga aftur naik 28,74%. Jenis BBM yang turun hanya terjadi pada jenis solar. SDM juga mengklaim stok BBM saat ini dalam kondisi aman dengan rata-rata ketahanan stok di atas 20 hari. Saudara, usai musim mudik kelar, pemerintah akan menggodok wacana pembatasan pembelian BBM subsidi Pertalite. Pemerintah akan menetapkan aturan berdasarkan kategori konsumen hingga kapasitas mesin kendaraan. Apakah kebijakan ini akan efektif menyalurkan BBM tepat sasaran? Pagi ini kami akan berbincang bersama Direktur Eksekutif Energy Watch, Daimas Arangga. Mas Daimas, selamat pagi. Pagi Mbak Paskalis. Oke. Wah, Nah, Mas, selamat Lebaran nih. ini kita karena musim mudik kemarin sempat ada gosip-gosip kan kalau mudik ini Pertalite akan dibatasi. Ternyata enggak, itu direvisi dan rencananya pembatasan Pertalite ini akan diaturnya nanti setelah musim mudik. BPH Migas kemarin udah ngomong kayaknya akan diaturnya sesuai kapasitas kendaraan nih Mas, sesuai cc motor dan juga mobil. Kalau itu memang nantinya akan dilakukan, apakah akan efektif? Iya Mbak Paskalis, kita perlu melihat dulu ya latar belakangnya pembatasan ini sebagai apa. Apakah memang sebagai pengurangan beban karena subsidi, ya kan? Atau memang seperti waktu awal penghapusan premium. Memang kita mau mengurangi emisi. Karena kalau misalnya melihat datanya pada saat ini 80% volume BBM Pertalite ini memang digunakan untuk golongan menengah. Jadi kalau misalnya memang dilakukan pembatasan berdasarkan kapasitas kendaraan, objektifnya kita lihat ini apa sebagai pengurangan ya. Ini nampaknya kurang efektif. Kenapa? Karena memang yang tadi 80%-nya sendiri itu adalah golongan menengah. Jadi jadi kalau misalnya dibilang bagaimana cara efektifnya, kami di Energy Watch selalu melihat bagaimana pemerintah dapat merampungkan revisi Perpres 191 tahun 2014. Ini yang jelas-jelas mengatur siapakah yang benar-benar layak untuk mendapatkan bahan bakar jenis penugasan khusus alias Pertalite. Seperti itu, Mbak Bas. Oke, artinya kalau tadi kita balik ke statement Mas Daimas awal, ini untuk subsidinya atau untuk sebenarnya emisinya? Kalau dari Energy Watch sebenarnya melihatnya pemerintah ini mau yang mana sih untuk pembatasan Pertalite ini? Sepertinya kalau belum serius terhadap revisi Perpres yang tadi saya sampaikan, nampaknya memang masih mengincar pengurangan emisi nih, Mbak Hmm. Pascal. Hmm. Kenapa? Karena kalau dari premium waktu itu kan latar belakangnya adalah di tahun 2015 Pertalite ini pertama kali diperkenalkan dan lalu muncul ada Kepmen ESDM nomor 37 tahun 2022 yang memang dari premium ke Pertalite itu kan mengurangi kadar emisi sekitar 14%. Lalu ketika dari Pertalite ke Pertamax itu hitungannya adalah mengurangi kadar emisi CO2 sampai 27%. Nah, mungkin hal tersebutlah yang memang diincar terlebih dahulu oleh pemerintah. Kenapa? Ya karena kalau misalnya kita tadi melihat beban subsidi yang tahun 2023 ini untuk Pertalite saja itu sebesar 23,3 triliun, pastinya tidak akan berbeda jauh ketika pemerintah nanti membatasi berdasarkan dari cc kendaraan. Karena uh, sampai selama ini kan Pertamina itu sudah menggunakan
QR code juga ya untuk pembelian biosolar dan juga menggunakan aplikasi My Pertamina untuk pembelian Pertalite di beberapa SPBU seperti itu, Mbak Paskalis. Oke, berarti kalau kita bahas soal penggunaan QR Code ini, kalau menurut Mas Daimas dengan rencana tambahan nih, adanya pengaturan lewat kapasitas kendaraan, artinya penggunaan My Pertamina ini tidak efektifkah berjalan selama ini? Jadi kami dari Energy Watch melihat penggunaan aplikasi ataupun QR Code sebenarnya ini adalah langkah awal pemerintah dalam mendapatkan data. Karena sampai saat ini kita belum pernah punya data siapa aja sih memang masyarakat yang membeli bahan bakar biosolar ataupun pertalite ya yang jenis bahan penugasan khusus. Nah, dari pendataan tersebut pemerintah harusnya dapat melakukan tahap berikutnya yaitu dari pendataan menjadi pembatasan dari siapa saja yang memang biasanya membeli Pertalite seharusnya ada kelanjutan tahap ya. Ya. Seharusnya siapa yang lebih berhak. Nah, dari data-data tersebutlah pemerintah dapat bergerak nanti disinkronkan dengan data P3E, P3KE ataupun dari data-data Kemensos. Jadi hal tersebut yang seharusnya pemerintah sudah sangat strategis, tinggal langkah selanjutnya apakah memang bisa ke arah sana gitu. Apakah memang saya katakan berani gitu ya. Energy Watch hanya melihat apa namanya keseriusan pemerintah, keberanian pemerintah apabila revisi dari Perpres 191 tahun 2014 ini dirampungkan untuk menetapkan siapakah yang memang berhak untuk mendapatkan subsidi bahan bakar Pertalite tersebut, Oke, Bapak ini Skalis. sebenarnya apa sih kendala dari pengesahan Perpres ini atau karena memang pemerintah tunggu aja lah sampai nanti pemerintahan baru yang bakal ngesahin gitu? Ya, ini memang cukup dilematis ya ketika kita membatasi Pertalite ataupun bahkan menghapus. Ketika menghapus Pertalite, ini kita ada beberapa skenario ya yang Energy Watch coba coba simulasikan. Kalau menghapus Pertalite itu artinya ada Pertamax akan menjadi jenis bahan bakar penugasan. Yang artinya beban negara, beban subsidi pun akan bertambah. Karena kalau selama tidak dibatasi artinya hanya berpindah sama seperti dari premium ke Pertalite nantinya dari Pertalite ke Pertamax. Nah, begitu pula kalau misalnya nanti dibatasi berdasarkan jenis CC. Ini masih terlalu banyak loophole-nya ya. Loophole-nya ketika misalnya jenis CC-nya misalnya motor 150 atau mobil di bawah 1.300. Ini masih sangat banyak potensi-potensi kebocoran subsidi yang dapat terjadi. Lalu kami dari selain mensimulasikan hal tersebut, Energy Watch juga melihat bagaimana berbagai macam pihak ya, mulai dari Pertamina, dari pemerintah sendiri, ataupun dari masyarakat, ini ketika Pertalite atau subsidi ini diubah atau dikhususkan melalui Perpres, ini akan jadi dilematis karena ini merupakan kebijakan yang mungkin kurang populis ya, Ya. Mbak Paskalis, sehingga ini menjadi sebuah tarik ulur bagi Hmm. pemerintah. Dari kementerian mungkin sudah menyetujui, dari Pertamina sudah menyetujui, tapi mungkin dari DPR ataupun dari presidennya sendiri belum mengamini Hmm. revisi tersebut. Mungkin itu Mbak Paskalis. Oke, padahal sebenarnya kalau Energy Watch sudah pernah ngitung belum sih Mas, kalau nih Perpresnya nanti udah goal, udah benar-benar bisa dijalankan dengan efektif, seberapa besar bisa menekan sasaran penyaluran BBM atau bahkan menekan emisi yang selalu digaungkan oleh pemerintah ini? Iya, kami dari Energy Watch menghitung apabila subsidi ini lebih tepat sasaran 30% saja, 30% yang saat ini kan 80% ya penyalurannya ke menengah ke atas. Kalau itu berkurang menjadi 50% saja dari menengah atas yang menggunakan, ini pemerintah sudah dapat menghemat itu sekitar 5 triliun per tahun Oh. untuk Pertalite ya. Ini kita belum berbicara terkait emisi yang memang ini kami sedang dalami juga apakah memang sesignifikan itu ketika kita berbicara pembatasannya melalui CC, CC kendaraan dan juga jenis
RON yang memang digunakan karena memang ada titik titik ideal ya di mana nilai RON itu tidak sepenuhnya berjalan lurus dengan jumlah pengurangan emisinya seperti itu Mbak Oke. Pascal. Jadi ini benar-benar yang dinanti adalah keseriusan pemerintah ya untuk bisa kalau udah ada perpresnya, payung hukumnya udah jelas, semua juga jadi enak berjalan di lapangan untuk melakukan kebijakan ini. Mas Daimas, terima kasih banyak sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis.